Baik, kepada yang terhormat undangan mulai dari Dinas Pendidikan bersama Bapak Penilai maupun Bapak Kepala Desa, acara pelatihan akan kami mulai. Bila panjenengan masih mau stay untuk mengikuti kami persilahkan. Bila badai istirahat kami juga mempersilahkan. Selanjutnya wewenang penuh kami berikan kepada instruktur Lembaga Mitra Lawu, dalam hal ini Mbak Niti. Tes, Mbak Niti masuk. Mbak Niti. Nggih. Selamat Sampun pagi, dengar nggih, Pak? Cek. Selamat pagi, Mbak Niti. Kok nggak ada suaranya? Ya, selamat pagi, Pak. Waktu kami serahkan kepada instruktur, peserta mohon ini mau di absen dulu. Sebelum kita kirim absensinya pagi hari ini, di stay lagi. Coba peserta barangkali bisa mengaktifkan semua kameranya untuk diambil admin, lalu kita absen tepat jam 9. Ini nanti kita klik mulai. Mbak Niti, silakan untuk mempersiapkan, ada waktu 15 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada peserta. Kami berikan waktu sepenuhnya. Terima kasih Pak Handi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hadir semua ya? Atau absen dulu? Perkenalan dulu aja. Mohon maaf, perkenalan satu-satu dulu ya. Coba dari Mas Hanafi. Ya, perkenalkan nama saya Hanafi Muslim. Asalnya dari mana? Dari Carian, Bendo, Magetan. Deket aja. Kemudian selanjutnya Mbak Salsa. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Desa Kinandang. Ya. Selanjutnya Mas Lutfi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dani Pradana dari Madiun, Kabupaten. Kemudian Mas Isudin ya? Isudin Nafian. Perkenalkan, nama saya Isudin Nafian, asal dari Kabupaten Madiun. Ya, kemudian Mbak Nori Oktavia. Kenalkan, nama saya Nori Oktavia dari Glendokan. Mbak Fajri Megalaras. Mohon maaf Mbak, nggak ada suaranya. Cek dulu. Untuk peserta lain, ada suaranya nggak, Mbak Fajri Megalaras? Nggak ada. Perkenalkan, nama saya Fajri Megalaras dari Desa Mantren. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas Andika Dwi Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Sanjaya dari Desa Belotan, Bendo, Magetan. Ya. Kemudian Mas Bayu. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra, saya dari Kecamatan Magetan. Dan Mas Gagas Aji. Perkenalkan, nama saya Gagas Aji Gara dari Desa Kinandang. Ya, terima kasih. Mas Faris. Perkenalkan, nama saya Faris Zardenoval dari Madiun Kabupaten. Ya. Kemudian Mas Dodi. Mas Dodi. Ya, perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan dari Madiun Kabupaten. Ya, terima kasih. Mas Adam. Nama saya Adam Fatah, biasa dipanggil Adam dari Kota Madiun. Ya, terima kasih. Mbak Nani. Mbak belum di-unmute itu, Mbak. Iya, belum di-unmute. Suaranya nggak muncul. Di-unmute dulu, Mbak Nani. Perkenalkan, nama saya Nani Liana dari Desa Carian.
Ya, terima kasih. Mas Fahru Nabila. Mas Fahru Nabila? Perkenalkan, nama saya Fahru Nabila Dani. Dari? Asalnya dari mana? Asalnya dari Nduko. Oh iya. Ada yang belum berkenalan? Siapa? Saya. Oh, iya Mas. Mana ini kok nggak ada wajahnya? Saya Pradina Mulia. Iya. Kok nggak ada wajahnya, Mas? Ada. Masa nggak ada ini? Kok nggak muncul ya? Yang lain nggak muncul, Mas. Dari mana, Mas? Dari Lembean Magetan. Oh iya, terima kasih. Gini ya, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya nih dibentuk pengurus dulu. Untuk ketua, ada yang mencalonkan ketua? Siapa? Mas Adam? Yang dekat sama lokasinya Mas aja, Bu. Oh Biar iya. enak kalau koordinasi. Jenji. Siapa tadi? Mas Hanafi ya? Sama Mbak Nani. Oh iya. Ayo teman-teman pilih Mas Hanafi atau Mbak Nani? Yang cewek aja. Yang laki saja. Oh iya. Yang cowok aja. Kayaknya enak yang cewek, Bu. Iya. Yang cewek Nafi aja, Bu. Karena kenapa kalau cewek? Telaten. Oh, telaten. Nah, itu. Yang laki-laki itu malah bertanggung jawab. Calon kepala keluarga kok. Banyak pikir. Atau sudah kepala keluarga. Mas Dodi juga siap. Mas Dodi. Mas Dodi? Mas Dodi rumahnya jauh sepertinya. Rumahnya Mas? Jauh, Mbak, rumahnya. Rumahnya mana, Mas? Madiun, Kabupaten Dolopo. Harus pakai sumber ke sana 2 kali itu, Pak. Poncotan. Disepakati aja ya, ketua kelasnya berarti Mas Hanafi. Nanti kan setiap hari dapat materi dari saya selama saya pertemuan pertama sampai pertemuan 10. Nah, setiap hari itu nanti dari saya ada tugas. Langsung dikirim aja ke email saya. Ketua kelas. Emailnya bisa di-chat. Langsung di-chat di grup aja. Sebentar. Saya ini aja share. Bentar. Tadi udah absen ya? Ini Mas Adam? Tugasnya? Foto ya? Mas Pardena Mulia ini nggak ada nggak ada gambarnya ya? Yang lain muncul di sini? Yang lain muncul nggak? Nggak muncul, Mas, gambarnya, Mas. Nggak ada gambarnya. Gelap, Mas, mati lampu mungkin. Serius. Coba Mas benerin dulu. Ya. Siap ya, Mas Adam? Tolong fotokan dulu untuk absensi. Difotokan gimana, Bu? Ini apa dari layarnya aja, layar Screenshot komputer. aja, Mas. Screenshot. Niti. Ya, screenshot nggak apa-apa. Mbak Niti. Ya. Kita potong sebentar ya. Oke. Kawan, kalau memang kameranya bermasalah, dipajang fotonya aja enggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Pak An. Seperti itu aja untuk mensiasati absen, misalkan repot atau bagaimana, dipajang fotonya kayak Mbak Nani tadi. Mbak Nani tadi tak kira orang ya, kok menaik posisinya nama ternyata foto. Ternyata foto. Instruktur silakan. Mas Adam, sudah? Bentar, Bu.
Bisa Bu, sudah saya ALTV, enggak masuk katanya. Print screen nggak bisa ya? Screen mas, screen. Di screen aja. Atau yang bisa aja dulu coba. Ya tak screen. Yang lainnya dulu. Benar. Tak screen ya. Udah masuk ya? Udah. Udah semua ya. Tapi ini yang Dodi belum muncul. Ini nih Mas Dodi. Mas Nafian nggak kelihatan mukanya. Mas Izudin, cahayanya tolong dicerahkan. Mas, sampean backlight Mas nggak bisa jadi. Tak screenshot Mas ya. Ya. Coba tak share di grup. Sudah? Bentar. Coba tak share. Sudah ya? Kok lama? Belum. Bentar Bu. Tak cari udah masuk belum? Oh iya, ini udah dari LKP sudah di print screen. Makasih Udah. Mbak Dinda. Makasih Mbak Dinda. Udah tak kirim di grup. Sebentar ya. Mohon maaf Mbak Dinda. Mbak Dinda. Kok nggak ada sih? Sebentar. Mbak Dinda ini bisa nggak dari saya aja yang share screen-nya? Mbak Dinda? Kok nggak bisa? Pak Han? Tapi belum bisa ini Pak. Jadikan host dulu. Jadikan host. Bentar ya. Gimana ini? Jadikan host. Maaf, ini udah kelihatan ya? Saya share screen. PPT. Perkenalkan dulu, nama saya Niti Tri Rahayu. Kemarin kan udah kenalan dari Desa Pojok. Nah ini nomor saya dan email saya bisa dicatat nanti untuk tugas hari ini dan selanjutnya. Dikirim di grup aja nggak apa-apa. Oh iya. Langsung masuk materi aja ya. Nah, hari ini materinya yaitu K3. Mungkin ada yang tahu singkatan dari K3 itu apa? Mbak Nori? Keselamatan kerja. Iya. Kok Mbak Nori diem aja? Gagal fokus ya? Nah,
Di sini keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dalam melaksanakan pekerjaan, suatu pekerjaan itu harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat menjelaskan keutamaan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai prosedur lingkungan kerja. Yang pertama yaitu nih, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja. Kondisi kondisi yang aman untuk kita yang melakukan pekerjaan yang difasilitasi oleh pemilik kerja. Nah, apa sih pentingnya keselamatan kerja? Ada yang tahu? Mas Hanafi, pentingnya keselamatan kerja itu untuk apa? Untuk pekerja sendiri ya? Itu untuk apa? Untuk melindungi ya pekerjanya sendiri itu. Contohnya keselamatan kerja? Ya, keamanan. Ya, keselamatan kerja itu contohnya dari APD, perlindungan diri itu ya, alat perlindungan diri itu kalau teknisi komputer kan ada seragamnya nanti agar nggak tersengat listrik kayak gitu-gitu, nggak untuk ini ya menetralisir ini agar mata itu tidak lelah, terus bahu juga kan biasanya kalau teknisi komputer itu kan duduk aja nih. Itu ada tata caranya sendiri. Duduk, terus posisi monitor, kayak gitu-gitu. Kemudian ada kesehatan kerja. Yaitu yang berkaitan dengan program kesehatan untuk para karyawan atau pekerja. Nah, dalam suatu perusahaan itu biasanya ada contohnya kotak P3K untuk kesehatan kerja. Seumpama nanti ada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja, langsung ada nanti obatnya tersedia di situ, medis langsung tersedia ya. Gitu. Kemudian K3, apa sih K3? Ada yang tahu? Mas Izudin? Mas Izudin? Ya. K3? Keselamatan kesehatan kerja. Terus artinya, panjangannya? Ayo fokus ya. Masih pagi loh. Udah sarapan belum? Belum. Pantesan lemes. Kok nggak terlihat ini wajahnya? Backlight tuh, Bu. Bentar. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak terlihat wajahnya. Cuman kalau ditanya langsung ini ya. Responnya tentang K3. Nyerah. K3 apa? Sudah saya share loh. Ya langsung saja ya. K3 adalah perlindungan yang wajib diberikan oleh pihak pemberi kerja. Pihak pemberi kerja itu seperti pimpinan kerja, pimpinan perusahaan kayak gitu-gitu ya. Terus leadership kepada karyawannya, kepada kita yang kerja di perusahaan tersebut. Kemudian faktor pendorong pentingnya penerapan
Bentar. Faktor pendorong pentingnya penerapan K3, yaitu pertama, alasan perikemanusiaan. Nah, alasan perikemanusiaan ini yaitu di mana kita sebagai pekerja harus diberi wewenang atau hak dari pemberi pekerjaan atau pimpinan perusahaan agar jaminan kerja yang diberikan kepada kita itu terpenuhi. Sebentar. Kendala teknis sebentar ya. Kembali lagi ya, faktor pendorong pentingnya penerapan K3. Yang pertama itu alasan perikemanusiaan, yaitu diberikan kepada kita pekerja agar kita itu menerima hak dan kewajiban sebagai pekerja yang diperoleh dari pimpinan perusahaan atau pemberi kerja. Nah, di mana pimpinan perusahaan itu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja untuk karyawan atas dasar perikemanusiaan yang ada. Nah, dalam Undang-Undang nomor berapa sih K3 itu dijelaskan? Ada yang tahu? Undang-Undang nomor berapa? Mas Hanafi? Kayaknya mau jawab? Enggak tahu. Mbak Fajri? Yang udah kerja? Siapa? Mbak Nani? Undang-undang nomor berapa Mbak Nani? Mbak Nani? 13 tahun 2003. Hah? Siapa yang jawab tadi? Nomor 13 tahun 2003. Ya, terima kasih. Tanya Mbak Google ya. Nah, undang-undang tentang keselamatan ketenaga kerjaan itu dalam nomor 13 pasal 87 tahun 2003, di mana setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, di mana kesehatan dan keselamatan kerja itu udah dipersiapkan atau udah dipersiapkan oleh tempat kerja yang kita tempati tersebut atau oleh pimpinan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan. Tadi ya udah disebutkan nomor 13 pasal 87 tahun 2003. Nah, negara itu menetapkan berbagai payung atau hukum-hukum yang sudah ditata oleh negara yang mencakup
pelaksanaan keselamatan, kesehatan untuk pekerja dalam kegiatan usaha, baik undang-undang, dalam undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan peraturan daerah, menteri keputusan, instruksi menteri, hingga surat edaran. Perusahaan yang tidak mematuhi berbagai peraturan akan mendapatkan sanksi. Nah, itu udah diatur di undang-undang. Kemudian, yaitu alasan ekonomi. Kenapa sih kok kesehatan, keselamatan mempengaruhi alasan ekonomi? Kan ada kan yang apa kayak BPJS ketenagakerjaan kayak gitu. Itu kenapa kok bisa mempengaruhi pentingnya penerapan kesehatan atau keselamatan kerja? Untuk apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Mas Pardena Mulia? Kenapa sih kok ada BPJS ketenagakerjaan kayak gitu? Itu tujuannya untuk apa? Bisa diulang, Pak? Membantu Alasan ekonomi. Kalau ada BPJS ketenagakerjaan itu loh, itu tujuannya untuk apa? Untuk kita sebagai pekerja. Mas Dodi, sepertinya mau menjawab. Untuk membantu dan melindungi serta meringankan beban ekonomi pada pekerja tersebut. Meringankan ekonomi. Dalam hal untuk pembiayaan kesehatan. Ya. Terima kasih Mas Dodi. Nah, apa sih alasannya kok untuk ekonomi, untuk kesejahteraan prakerjanya, untuk kesejahteraan tenaga kerja? Nah, itu tuh udah diatur di undang-undang tadi. Untuk kan seumpama nanti ada dampak pengeluaran besar, seumpama di perusahaan teknisi komputer tersengat listrik. Nah, itu tuh udah ada penjaminnya, yaitu BPJS ketenagakerjaan. Seumpama tersengat listrik sampai kakinya bengkak kayak gitu, dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti dari pemerintah itu udah ada penjamin biayanya, yaitu BPJS ketenagakerjaan, seperti itu. Untuk meringankan, benar sih Mas Dodi, meringankan pekerjanya dalam membayar atau membiayai membiayai biaya rumah sakit atau pemeriksaan yang telah dilakukan tadi. Kemudian selanjutnya sampai sini ada yang bertanya dulu? Untuk K3? Nggak ada. Selanjutnya ya. Kita jelaskan dulu ada penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Ada yang tahu nggak? Apa sih contohnya penyebab terjadinya kecelakaan kerja? Contohnya teknisi komputer itu apa? Oh, teknisi. Penyebabnya? Kurangnya fokus mungkin? Hah? Kurang? Nah, Mas Hanafi? Kurang peduli dengan memakai APC. Iya. Apa Mas Hanafi nggak dengar? Faktor human error. Kemudian? Lingkungan. Mungkin bisa. Kalau lingkungan itu apa? Contoh. Kayak gimana?
Ya mungkin ada bencana alam atau apa, Bu. Ya. Terus kalau lingkungan kerja seperti apa? Mungkin ya pas waktu kerja kejatuhan sesuatu. Kejadian sesuatu apa itu? Ya mungkin ya Tuhan tidak. diperkirakan itu. Contohnya tuh kayak kebakaran kayak gitu ya. Gempa bumi. Kan biasanya kalau di tempat kerja itu mesti ada APAR. Apa sih fungsinya APAR? Tahu APAR nggak? Untuk memadamkan api. Iya. Mas Andika. Terus kan ada kan seumpama tulisan ada titik kumpul, itu untuk apa? Untuk titik aman dalam berkumpul ketika terjadi kebakaran pada ruang tersebut. Terus kemudian ada ini apa? Iya, kalau corona gini kan, itu seumpama tatap muka harus mentaati prokes. Kesehatan. Apa? Mas Andika ketawa-ketawa. Ya mungkin kalau sedang corona seperti ini mentaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak seperti itu. 3M. Seperti itu ya, sebenarnya penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu ada dua, menurut secara umum, yaitu yang pertama itu kondisi berbahaya. Kondisi berbahaya itu dari lingkungan kerja, kemudian ada bencana alam kayak gempa bumi. Kalau di sini ada gempa bumi, dekat pantai itu tsunami kayak gitu, tanah longsor. Terus dari bahan juga. Kalau teknisi komputer kan berkaitan dengan listrik. Nanti bisa tersengat, kemudian bisa kebakaran juga, terus meletus kayak gitu. Proses kerja, kalau proses kerja itu contohnya sama sih kayak apa, kabel yang berserakan nanti tersandung kayak gitu-gitu ya. Terus yang kedua yaitu perbuatan berbahaya. Perbuatan berbahaya itu terjadi karena siapa? Kalau di lingkungan kerja biasanya rekan kerja kah atau pemberi kerja? Bisa dua-duanya. Contohnya kalau rekan kerja, contoh tindakan bahayanya apa? Mas Pradena. Miskomunikasi dengan teman bisa terjadi. Apa-apa? Miskomunikasi dengan teman. Kayak misalkan contohnya ada yang sedang memperbaiki kabel ataupun di komputer, tetapi temannya malah menyalakan stop kontak seperti itu. Duh, kok bisa? Ya karena miskomunikasi, kurangnya tahu temannya sedang memperbaiki sesuatu seperti itu. Kalau dari pemberi kerja, contohnya apa? Mungkin dari segi peralatan mungkin belum komplit, terus pekerjanya memaksakan diri untuk melakukannya, terjadi hal-hal yang berbahaya seperti itu. Iya, terima kasih Mas Andika. Nah, contohnya dari rekan kerja, benar sih kayak miskomunikasi, kemudian ada kan seumpama pimpinan kerja waktu merekrut itu nggak tahu ada cacat mental kayak gitu. Cacat mental yang tidak diketahui. Nah, itu berbahaya sekali buat rekan kerja seperusahaannya. Kemudian kalau dari pemberi kerja, ya sama itu tadi, mungkin K3-nya belum dilaksanakan kayak gitu ya.
contohnya APAR belum ada kayak gitu-gitu. Terus untuk jaminan keselamatan kayak BPJS belum dilaksanakan kayak gitu, belum diberikan. Kemudian ada peralatan yang belum terpenuhi kayak gitu-gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk K3? Nggak ada. Ini sangat penting sekali loh kalau untuk pelaksana kerja atau pekerjanya, atau waktu nanti kalian waktu praktek kayak gitu, APD, terus kemudian kabelnya masih berserakan, terjadi kebakaran kayak gitu-gitu. Ada yang ditanyakan? Ada. Nanti untuk materi saya share di grup aja ya, atau Mbak Dinda nanti yang akan share di grup. Lanjut. Mas Andika. Kemudian ada tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau kecerobohan itu terjadi karena siapa? Kecerobohan. Kelalaian Hah? Kerja itu sendiri. Diri sendiri, karena manusia. Contoh itu apa? Kalau kecerobohan, kalau teknisi komputer. Sama ya kayak tadi. Seumpama tadi apa Mas Andika suruh apa? Stop kontaknya belum ini. Belum apa? Salah ini ya. Ya kelupaan ataupun kondisi yang sedang berserakan dapat menyebabkan konslet dan sebagainya. Iya, yaitu sebenarnya itu kalau kecerobohan itu kan terjadi karena diri sendiri sih, kebanyakan diri sendiri. Jadi kalau di tempat kerja itu lebih kayak memprioritaskan diri sendiri dulu untuk keselamatannya. Lihat dulu, udah benar belum APD-nya? Udah lengkap belum peralatannya? Udah benar belum kayak kalau teknisi komputer dilihat dulu kabelnya udah benar belum? Terus posisi duduk juga. Terkadang juga kalau posisi duduk salah itu kan bisa mempengaruhi sakit pinggang kayak gitu. Otot terkejepit otot ini loh. Terkilir. Kejepit. Saraf kejepit. Ya kayak gitu ya. Terus Encok. Ya benar. Kalau dari segi kesehatan, kalau teknisi komputer apa? Kondisi pekerja sedang tidak fit. Terus mata, kadang kan ada kan setiap hari itu terpantau ke komputer, terus itu kan ada yang namanya mata lelah. Kemudian ada sakit mata yang min, yang plus kayak gitu-gitu. Terus apa ya, kalau kesehatan itu tidak menjaga pola makan, kayak kurang cairan gitu-gitu. Kemudian yang terakhir, lingkungan kerja.
Kalau lingkungan kerja contohnya apa? Seperti peralatan yang mungkin kurang memadai, kurang adanya layout pada benda-benda tertentu ataupun tempat-tempat untuk peralatan-peralatan tersebut. Jadi kalau lingkungan kerja itu lebih berpotensi ke peralatan ya. Kayak peralatan komputernya belum terpenuhi kayak gitu. Seumpama kita lupa untuk menyalakan komputer menyalakan stop kontak kayak gitu kan. Terus kalau seumpama kalau sekarang kan udah laptop kan udah canggih ya. Kalau dulu komputer harus ada CPU. Kalau nggak ada CPU-nya bisa nyala nggak? Enggak. Kalau nyalanya bisa, monitornya bisa. Iya, terus kalau ininya Penyimpan datanya drivernya ini ya, nggak berfungsi. Kayak gitu-gitu kalau lingkungan kerja. Terus ada ya sama juga sih kalau lingkungan kerja itu lebih berpengaruh ke kabelnya tadi. Kabel harus diperhatikan yang nomor 1 karena kan manusia itu kadang lupa. Gimana? Kalaupun kabel berserakan, kalau kita jalan pun atau kita memandang pun nggak enak. Kok kayak gini ya, risih ya gitu. Seumpama jalan pun kalau temennya jalan, seumpama kita jahil kan kadang itu bisa tersandung atau jatuh kayak gitu. Terus atau kabel yang terkelupas nanti bisa terjadi gesekan kayak gitu, kebakaran atau tersengat listrik kayak gitu-gitu. Terus bisa dicatat ya, nanti kan kalau di akhir ada tugas. Tujuan keselamatan. Mbak, ini nanti PPT-nya nggak dikirim di grup tuh, Mbak? Nanti ada kok, saya kirim Word-nya aja ya, lebih lengkap kalau Word. Oke, jadi biar nggak dicatat. Iya. Ma, hari ini ada yang kerja atau yang nggak ikut gitu? Es krim. Ada nggak? Ada yang kerja atau nggak ikut ini? Zoom meeting? Dari yang absen kayaknya udah masuk semua. Kemarin kan ada ya kan yang bilang Mbak Nani yang kerja. Mbak Nani? Ada nggak Mbak Nani? Nggak ada kayak itu. Nggak ada ya? Kok nggak ada suaranya? Ya kan di mute. Masuk di mute itu. Iya, masih di mute. Itu tapi nggak ada videonya. Gimana? Kerja kayaknya itu, Bu. kerja itu. Oh iya. Tani ada tuh kata di chat. Chat katanya ada. Tapi sambil kerja. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti saya share materinya. Lanjut ya. Bentar.
Enggak, soalnya waktu saya malah Sebentar ya, sebentar. Kok ini nggak bisa? Lanjut aja ya. Ini apa? Laptopnya nggak bisa untuk share word-nya. Nah, kemudian ada ini prinsip perusahaan mewujudkan K3. Yang pertama itu pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan, penyedia tenaga kerja, yaitu menyediakan alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Kalau sebagai teknisi, itu kenapa kok harus memakai APD lengkap? Agar apa tujuannya? Coba. Biar tidak jadi sesuai kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya kejadian yang tidak diinginkan? Ya keselamatan tadi. Ya tahu keselamatan diri itu apa? Selamatan diri contohnya? Ya kayak tersengat listrik dan sebagainya seperti itu. Ini siapa yang ngomong? Saya Pradina. Dibuka aja maskernya, Mas. Kan ini jaraknya lebih dari 2 meter ya. Lebih malah 14 kilometer. Dibuka aja itu maskernya, nggak apa-apa, Mas. Nah, kemudian yang kedua, yaitu menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Isyarat bahaya. Contohnya itu apa? Buku petunjuk penggunaan. Kalau teknisi komputer. Seperti manual book mungkin Bu, ataupun lebih ke petunjuk penggunaan alat tersebut. Mana sih yang bahaya, mana yang nggak bahaya, mungkin seperti itu. Ya, untuk ini buku petunjuk penggunaan alat itu seperti ya benar sih manual book kayak gitu untuk kita mengetahui alat apa sih yang harus dinyalakan, yang harus sesuai aturan kayak gitu, sesuai prosedur agar tidak terjadi kecelakaan kerja seperti kebakaran. Kalau teknisi komputer kan mengarahnya ke situ ya, kebakaran, tersengat listrik, kayak gitu-gitu. Kemudian yaitu menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar-standar syarat di lingkungan kerja atau SSLK. Contohnya, Mas Gagas? Mas Gagas? Ya, Tempat halo. kerja yang aman itu seperti apa? Contohnya. Gimana, Kak? Saya diulangin. Contoh tempat kerja yang aman. Tempat kerja. Kalau sesuai jurusan kita kan teknisi komputer, itu Ya. contohnya kayak gimana? Tempat kerja yang aman. Ya, tempat kerja yang aman itu kalau untuk musim ini ya mematuhi protokol, Kak. Ya. Tempat kerja yang aman mematuhi protokol. Nah, untuk saat ini kan. Itu bukan kesehatan ya? Mengarah kesehatan. Kerja yang aman itu tetap masuk lah, Kak. Oh, gitu. Iya, boleh. Nah, kalau buat aman ya itu, Kak, memadai kayak apanya itu peralatannya gimana. Kayak komputer atau listrik kayak gitu ya. Memakai APD yang aman ya gitu, Kak. Iya. Ya, makasih Mas Gagas. Yuk. Nah, contohnya itu tempat kerja yang aman itu yang steril.
yang nggak ada debu. Kan kalau setiap masuk ruangan itu ada kan, seumpama kita tatap muka, itu mesti ada untuk bersihin kayak gitu. Piket kelas kayak siapa yang hari ini piket kelas harus nggak ada debu. Kalau di ruang lab komputer itu kan nggak boleh ada sampah, nggak boleh ada debu. Terus kemudian asap rokok, nggak boleh merokok di dalam lab. Kemudian radiasi atau getaran kayak gitu, getaran mesin atau peralatan. Kemudian memiliki, kalau di lab komputer bukan memiliki ventilasi. Kemudian sirkulasi udara itu juga seimbang agar kita kalau belajar itu juga nyaman. Kemudian memiliki peraturan kerja atau memiliki aturan perilaku untuk pekerja yang ada di tempat kerja. Kemudian ada menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Nah, ini seperti yang dijelaskan Mas Gagas tadi, yaitu kayak mematuhi prokes kayak gitu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kayak gitu-gitu. Terus mungkin ada yang lain, penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Contohnya apa? Yang perempuan, perasaan tadi yang perempuan belum jawab sama sekali loh. Siapa yang perempuan, Mbak Nori? Yang merasa perempuan? Ayo yang perempuan mana? Ada toh yang perempuan. Udah lanjut aja ya. Penunjang kesehatan jasmani dan rohani itu contohnya kayak P3K itu harus ada di tempat kerja. Itu suara Mas Faris berisik itu. Lagi ngapain lo? Makan ya? Mas Faris, itu tolong ya. Ya lagi makan dia. Dimut dulu ya. Ayo kok ngomong sendiri. Lanjut nggak ini? Lanjut. Maaf tadi ke belakang. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Santai aja tapi serius. Nanti kalau waktu TUK kan bisa. Selanjutnya ya. Ini Mbak Fajri Megalaras juga ada loh. Kok diem aja? Perempuan atau laki-laki? Nggak ada suara ya? Nah, kemudian selanjutnya ini yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja.
Nah, untuk teknisi komputer, sarana dan prasarananya yaitu kan yang wajib komputer, CPU, kemudian tempat yang nyaman, yaitu meja, kursi yang nyaman untuk duduk agar nggak cepat lelah, agar nggak otot-otot itu nggak cepat lelah. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Ini hampir sama ya kayak yang tadi, menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Kalau memiliki kesadaran itu lebih ke diri sendiri. Gimana? Oh iya, kan aku kerjanya di teknisi komputer. Gimana cara menjaga keselamatan dan kesehatan kerja untuk saya sendiri atau bagi teman-teman yang lain. Menjaga keselamatan, melihat ini udah benar belum pemasangannya, terus kemudian udah benar belum penyalaannya, kayak gitu. Kemudian kesehatan kerja, udah benar ya, udah sesuai nggak sih ini tempat kerja aku ini, udah nyaman belum sih Kak untuk melaksanakan pekerjaan kayak gitu. Terus makanan yang dikonsumsi itu udah benar belum, seumpama besok lanjut kerja itu udah siap apa belum kayak gitu. Kemudian selanjutnya ini ada cara menjaga kesehatan dalam bekerja. Ini yaitu yang pertama, cara menjaga kesehatan saat bekerja itu dapat dipraktekkan sehari-hari ya. Makanan yang sehat, makanan yang bergizi, cukup cairan. Minum yang banyak, cukup cairan itu contohnya minum yang banyak, sehari 8 gelas, agar menjaga kekuatan tubuh. Terus menjaga kebersihan area kerja. Nah, itu juga tanggung jawab kita sebagai pekerja. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan sesuai standar atau bergizi. Menjaga kebersihan diri. Kita tugas kok nggak keluar ini, kok nggak mau lanjut PPT. Lanjut ya. Ini apa, terkendala sinyalnya, nggak bisa ini kok. Nggak bisa sih anunya. Sebentar. Nah, ini kan tadi sudah langkah menjaga kesehatan saat bekerja. Mengkonsumsi makanan sehat, mengkonsumsi cukup air, menjaga kebersihan area kerja, menjaga kebersihan diri. Nah, selanjutnya ini ada K3 untuk teknisi komputer. Mas Isudin? Adakah Mas Isudin? Tolong bacakan, komputer merupakan, kelihatan nggak? Agak Mbak, agak burak. Tapi mana? Bisa. Kelihatan Kak. Coba dibacakan. Komputer merupakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sering digunakan dewasa ini. Karena komputer dapat melakukan hampir semua hal yang berhubungan dengan teknologi, komunikasi, dan informasi.
Artinya? Penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa komputer dapat menyebabkan penggunanya menderita nyeri otot dan tulang, terutama bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang, bagian bawah, sakit ginjal, mata merah berair, bahkan gangguan penglihatan. Nah, komputer yaitu merupakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sering digunakan. Sekarang ini kan masa pandemi. Banyak anak-anak sekolah pakai Zoom meeting, kemudian kuliah juga, pekerjaan pun kadang dari rumah. Nah, jadi penglihatan itu setiap hari mengarah ke ini laptop. Jadi apa sih pengaruhnya ke kesehatan kita dari perangkat teknologi zaman sekarang? Yaitu nyeri otot, tulangnya kayak patah-patah, setiap hari duduk aja. Kemudian kurang cairan, kan sempat duduk males minum, kayak gitu-gitu, kurang cairan, pinggang bawah sakit, kemudian mengarah ke sakit ginjal, kayak gitu. Kemudian mata juga sering melihat gadget ataupun laptop setiap hari, kan radiasinya itu sangat berbahaya. Kemudian mata merah berair, mata lelah, akhirnya gangguan penglihatan kayak kemudian pandangan kabur, kayak gitu-gitu. Kok nggak bisa lanjut? Nah, ini ada beberapa ya untuk menjaga kesehatan, yaitu ada mematuhi prokes, menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, untuk selanjutnya ini ada gambar. Nah, kepala tegak. Ini dari gambar ini dapat diperoleh kesimpulan kenapa sih ini kok ada kepala tegak, bahu rileks, punggung tegak, posisi monitor sejajar dengan kepala. Menghindari cedera, Kak. Biar tidak cepat lelah aja kalau lama-lama duduk. Berarti kesimpulannya Posisi menghindari apa? Kejadian yang tidak diinginkan. Menghindari kejadian yang tidak diinginkan atau meminimalisir kecelakaan kerja atau keselamatan kerja. Yaitu yang pertama, posisi tubuh saat bekerja. Kalau lihat komputer, nah ini posisi tubuhnya tegak, kepala tegak. Ini kursi duduk pun biasanya kalau untuk kursi duduk untuk ini pengguna komputer ini pun juga ada ininya, ada standarnya. Alas duduk yang empuk, kemudian tata letak meja yang nyaman. Ini juga harus diperhatikan oleh pemberi kerja atau pimpinan perusahaan. Kemudian posisi kaki ditopang oleh footrest. Ini harus diperhatikan ya untuk pekerja. Kemudian tangan sejajar dengan lengan bawah. Posisi monitor sejajar dengan kepala agar mata tidak cepat lelah, kayak gitu. Terus kemudian ini posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata.
agar memenuhi semua ini, kita itu harus memperhatikan tempat kerja atau ini ya, lokasi apa? Tempat kita duduk antara kepala sama monitor. Kemudian menjaga makanan, minuman kita setiap hari itu minimal 8 gelas. Terus istirahat juga yang cukup. Kemudian badan ini juga harus tegak dan mengurangi gerakan pada badan agar tidak cepat lelah. Kemudian ini gambar apa? Apar. Fungsinya alat pemadam api. Meringankan, membantu kita kalau terjadi kebakaran ringan di tempat kerja, kayak gitu. Nah ini tadi ya, untuk titik kumpul ini kalau terjadi seumpama gempa bumi, nanti ada arahnya keluar ke kanan, kemudian belok ke kanan lagi. Nah itu ketemu titik kumpul di ruangan terbuka. Itu aja sih dari saya untuk apa? K3 atau keselamatan kerja. Sebelum ke tugas, coba saya tanya dulu ya. Mbak Salsabila? Iya. Mbak Salsabila ada? Ada. Apa sih fungsinya kalau ini jarak mata sama monitor? Agar apa? Mata sama mata? Kenapa Mbak Salsabila? Agar apa? Terhindari radiasi. Mbak, nggak dengar ini. Tidak terkena radiasi. Terus? Agar tidak terkena radiasi, kemudian agar mata tidak cepat salah. Iya. Terus kenapa sih kita itu harus menjaga kesehatan, keselamatan kerja? Fungsinya apa? Ayo berbela-sungkawa dhisik lali aku. Agar nyaman saat bekerja. Iya, Mas Padena. Agar nyaman saat bekerja. Mbak Niti, mohon izin Mbak Niti. Iya. Kawan-kawan yang lain mohon semua speakernya diaktifkan dulu mic-nya. Kameranya kalau bisa di-on-kan sebentar saja, saya minta waktu 2 menit. Kalau sudah, ini suaranya siapa yang mendengung ini? Nah, kalau mendengung coba di-mute atau di-mute aja, Pak. Di-mute aja. Biar nggak berisik, di-mute semua dulu.
Suaranya kurang jelas, Pak. Mas Hanafi di-mute, tolong di-mute. Dimut, Yang cuma udah dimut. Oke, Pak. Coba di mute semua. Ini suara di mana ini kok geludak-geludak ini? Yang lainnya geludak-geludak nggak suaranya? Suaranya di salsa. Udah. Oke, nah, baik, mohon diperhatikan saja sebentar saja, saya minta waktunya 5 menit. Pada Mbak Salsa ya. Salsa. Mbak Salsa tolong di-mute, Mbak. Dimut aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Kami dari manajemen ini mengucapkan untuk berbelasungkawa ya. Jadi kawan-kawan, Bapak dari Mbak Salsa ini hari Sabtu Mbak Salsa ya, kalau nggak salah ya. Ini berkenan. Saya dengarnya dari kemarin. Waktu Sabtu malam Minggu pukul berapa? Ada keluarganya Mbak Salsa juga almarhum. Mohon maaf Pak, nggak dengar Pak. Halo. Halo. Dengar nggak? Baru dengar, Pak. Baru Oke. dengar Pak. Oke, saya ulangi. Saya minta waktunya sebentar kepada kawan-kawan. Mari kita mengheningkan waktu sebentar untuk ayahnya Mbak Salsa hari Sabtu kemarin. Mudah-mudahan ini keluarga diberikan kekuatan, almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Baik, saya pimpin ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Salsa, terima kasih ya, dalam kondisi berbuka masih bisa mengikuti pelatihan ini. Kami juga berbuka dan kami paham dengan kondisinya Mbak Salsa. Sekali lagi terima kasih Mbak Salsa sudah tetap semangat mengikuti pelatihan di Mitra Lab. Saya kembalikan ke Mbak Yudi, silakan Mbak. Bismillah. Mbak Niti nggak ada suaranya. Udah ya? Udah ada suara? Sudah, Mbak. Terima kasih Pak Handi. Dan saya ucapkan turut berbelasungkawa kepada Mbak siapa tadi? Mbak Salsa ya. Nah, ini kan kembali ke materi ya. Terus jam berapa nih? Bentar. Maaf ya untuk teman-teman, ini kan jam 10. Kalau seumpama break dulu, nanti lanjut ke materi sebelumnya. Kita break 30 menit ya. Ya, Bu. Kabarin aja di grup kalau udah mau mulai lagi. Gimana? Kita break 30 menit, tapi nanti dikabarin lagi aja di grup kalau udah mau mulai. Oh iya. Bisa lah. Ya nanti dikabarin lagi di grup ya.
iya. Ya, terima kasih untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, saya jelaskan dulu aturan tugasnya. Nah, nanti tugasnya dikerjakan di kertas folio aja, terus batas waktunya sampai jam 1 harus dikumpulkan. Difotokan aja, habis itu dikirim ke ketua kelas, Mas Hanafi. Mas Hanafi? Mas Hanafi? Ya Bu, ya. Ya, Ya Pak, siap. nanti kan dikumpulkan di ketua kelas dulu, dijadikan satu di PDF, kirim ke email saya ya. Batas waktu siap. jam 1. Siap. Bentar. Share. Tadi alamat emailnya sudah di-share kan, Pak? Tadi belum dicatat ya? Nanti saya share di grup aja ya. Iya, coba di-share ulang aja. Iya, iya. Alhamdulillah. Waduh, Untuk tugas, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk ketua kelas, Sanafi? Udah kelihatan ya ini tugasnya? Sanafi?
Halo, cek, cek. Mas Fahru Nabila. Kelihatan nggak? Ada yang mau ditanyakan untuk terkait tugas? Itu tugasnya dikerjain di mana, Kak Niti? Ini dikerjakan di kertas folio boleh atau kertas biasa juga boleh. Di foto habis itu dikumpulkan ke ketua dulu. Oh, jadi Direkap ke dikerjakan di kertas terus difoto gitu aja? Iya, nggak apa-apa. Terus kemudian kan dijadikan satu, nanti di ini ya, PDF kirim ke email saya. Oh, jadi dikirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang ngirim ke email. Ya, Oke, jadi siap, satu aja yang kirim. Ya. Ketua kelas saja. Ada lagi yang ditanyakan? Dikumpulkannya kapan gitu? Nanti masih Maksimal jam 1. Jam 1 ya. Jam 1. Jadi materi hari ini kita akhiri kalau nggak ada yang ditanyakan. Udah? Oh, ini berarti ini nanti udah langsung live terus kerjain tugas gitu aja ya? Ya, nggak apa-apa. Atau masih ini Zoom meeting sambil ngerjakan. Bisa sharing-sharing sama temennya. Ya, ini disambi ini. Iya, bisa. Adam mau bertanya? Ya, gimana Sur? Udah Kak. Mas Hanafi ini ya, email saya. Oh iya, ya, jelas. Yang paling bawah sendiri nih, Pak. Iya. Ya. Ya, siap-siap. Jika nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri materi hari ini. Sampai berjumpa besok dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas waktunya untuk rekan-rekan semua. Untuk Mbak Dinda. Mbak Dinda. Ini kan udah selesai Mbak Dinda, saya live dulu ya. Halo, Niti. Pak Han? Niti, dengar enggak? Ya. Mohon maaf kawan-kawan, karena ini kan untuk sistem pembelajarannya di aplikasi itu 4 jam. Nah, jadi harus selesai 4 jam, Mbak Niti. Atau ini aja di apa? Di sambil mengerjakan juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak Niti, silahkan mau diisi materi apa, tapi mohon dengan sangat setelah 4 jam ya. 4 jam tepat kita baru keluar dari